Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi. Harga-harga mulai membumbung tinggi sehingga daya beli rakyat sangat lemah. Seakan menjerit lebih lagi banyak perusahaan yang terpaksa melakukan PHK karyawannya. Diperburuk lagi dengan kurs rupiah terhadap dolar sangat rendah. Disinilah para mahasiswa, dosen, dan rakyat mulai berani mengadakan demonstrasi, memprotes kebijakan pemerintah. Setiap hari mahasiswa dan rakyat mengadakan demonstrasi mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998 dengan berani meneriakan reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pada tanggal 20 Mei tahun 1998 Presiden Soeharto berupaya untuk memperbaiki program kabinet pembangunan 7 dengan menggantikan dengan nama Kabinet Reformasi, namun tidak mendapat tanggapan rakyat. Pada hari berikutnya tanggal 21 Mei tahun 1998 dengan berdasarkan pasal 8 UUD tahun 1945, Presiden Soeharto terpaksa menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie. Satu, latar belakang reformasi. A. Krisis ekonomi. Diawali krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak bulan Juli 1997 berimbas pada Indonesia. Bangunan ekonomi Indonesia ternyata belum kuat untuk menghadapi krisis global tersebut. Krisis ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah semakin melemah, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% sebagai akibat lesunya iklim bisnis. Kondisi moneter mengalami keterpurukan dengan dilikuidasinya 16 bank pada bulan Maret 1997. Dengan demikian, pemerintah harus menanggung beban utang yang cukup besar. Akibatnya, kepercayaan dunia internasional mulai menurun. Krisis moneter ini akhirnya berdampak pada krisis ekonomi sehingga menghancurkan sistem fundamental perekonomian Indonesia. A. Utang negara Republik Indonesia. Penyebab krisis diantaranya adalah utang luar negeri yang sangat besar. Perdagangan luar negeri semakin sulit karena barang dari luar negeri menjadi sangat mahal harganya. Mereka tidak percaya kepada para importir Indonesia yang dianggap tidak akan mampu membayar barang dagangannya. Hampir semua warga tidak mau menerima letter of credit dari Indonesia. Hal ini disebabkan sistem perbankan di Indonesia tidak sehat karena kolusi dan korupsi. B. Penyimpangan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Orde Baru berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kurang memperhatikan dengan seksama kondisi real masyarakat agraris dan pendidikan masih rendah, sehingga akan sangat sulit untuk segera berubah menjadi masyarakat industri. Akibatnya yang terpacu hanya masyarakat kelas ekonomi atas, para orang kaya yang kemudian menjadi konglomerat, meskipun gross national product pada masa Orde Baru pernah mencapai di atas 1.000 US dollar. Tetapi gross national product tersebut tidak menggambarkan pendapatan rakyat sebenarnya. Karena uang yang beredar sebagian besar dipegang oleh orang kaya dan konglomerat, rakyat secara umum masih miskin dan kesenjangan sosial ekonomi semakin besar. Pengaturan perekonomian pada masa Orde Baru sudah menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila, seperti yang diatur dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Yang terjadi adalah berkembangnya ekonomi kapitalis yang dikuasai para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoli, korupsi, dan kolusi. C. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masa Orde Baru dipenuhi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia. Korupsi yang menggerogoti
keuangan negara, kolusi yang merusak tatanan hukum, dan nepotisme yang memberikan perlakuan istimewa terhadap kerabat dan kawan menjadi pemicu lahirnya reformasi di Indonesia. Walaupun praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ini telah merugikan banyak pihak, termasuk negara, tapi tidak dapat dihentikan karena di belakangnya ada suatu kekuatan yang tidak tersentuh hukum. Depolitik sentralisasi. Pemerintahan Orde Baru menjalankan politik sentralistik, yakni bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Peranan pemerintah pusat sangat menentukan. Sebaliknya, pemerintah daerah tidak punya peran yang signifikan. Dalam ekonomi, sebagian besar kekayaan dari daerah diangkut ke pusat. Pembagian yang tidak adil inilah menimbulkan ketidakpuasan rakyat dan pemerintah daerah. Akibatnya, mereka menuntut berpisah dari pemerintah pusat, terutama terjadi di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya, Papua. Proses sentralisasi bisa dilihat adanya pola pemerintahan polis yang Jakarta sentris. Jadinya banjir informasi dari Jakarta Pusat sekaligus dominasi opini dari pusat. Krisis politik pada akhir Orde Baru ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dan pemilihan umum 1997 yang dinilai penuh kecurangan. Golkar satu-satunya konsisten pemilu yang didukung finansial maupun secara politik oleh pemerintah, memenangkan pemilu dengan meraih suara mayoritas. Golkar yang pada mulanya disebut sebagai sekretariat bersama, golongan karya lahir dari usaha untuk menggalang organisasi-organisasi masyarakat dan angkatan bersenjata. Muncul 1 tahun sebelum peristiwa Oktober 1964, G30 SPKI tepatnya lahir pada tanggal 20 Oktober 1964. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya menimbulkan permasalahan masa pemerintahan Orde Baru. Kedaulatan rakyat ada di tangan kelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang pihak penguasa kedaulatan. Di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya MPR, dilaksanakan de jure secara de facto anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggotanya diangkat dengan sistem keluarga. Rasa ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah, DPR, dan MPR memicu gerakan reformasi. Kaum reformasi yang dipelopori mahasiswa, dosen, dan rektornya menurut penggantian presiden, reshuffle kabinet, sidang istimewa MPR, dan pemilu secepatnya. Gerakan menuntut reformasi total di segala bidang, termasuk anggota DPR, MPR, yang dianggap penuh dengan KKN dan menuntut pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. C. Krisis hukum. Orde Baru banyak terjadi ketidakadilan di bidang hukum. Dalam kekuasaan kehakiman, berdasar pasal 24 Undang-Undang 1945, seharusnya memiliki kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan eksekutif. Tapi kenyataannya mereka di bawah eksekutif. Dengan demikian, pengadilan sulit terwujud bagi rakyat, sebab hakim harus melayani penguasa, sehingga sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan. Reformasi diperlukan aparatur penegak hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, ajaran-ajaran hukum, dan bentuk praktek hukum lainnya. Juga kesiapan hakim, penyidik dan penuntut, penasihat hukum, konsultan hukum, dan kesiapan sarana dan prasarana. D. Krisis kepercayaan. Pemerintahan Orde Baru yang diliputi KKN secara terselubung maupun terang-terangan pada bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, perbankan, peradilan, pemerintahan sudah berlangsung lama sehingga di sana-sini muncul ketidakadilan, kesenjangan sosial, rusaknya sistem politik hukum, dan ekonomi mengakibatkan timbul ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan pihak luar negeri terhadap Indonesia. Yang kedua yaitu agenda reformasi. Setelah pelantikan Kabinet Pembangunan 7 pada awal bulan Maret tahun 1998, ternyata kondisi bangsa dan negara semakin tidak membaik. Perekonomian juga tidak mengalami pertumbuhan. Akibatnya muncul masalah-masalah sosial. Dengan kondisi seperti itu, mengundang keprihatinan rakyat, yang akhirnya memasuki bulan Mei tahun 1998, mahasiswa di berbagai daerah mulai mengadakan demonstrasi.
Mahasiswa kemudian menyusun agenda reformasi yang isinya sebagai berikut. 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Penghapusan dui fungsi ABRI. 4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. 5. Supremasi hukum. 6. Pemerintahan yang bersih dari KKN. 7. Menurunnya pamor pemerintahan Orde Baru dimulai sejak penandatanganan perjanjian pemberian dana bantuan IMF. Pemberian dana bantuan tersebut mengandung dua kelemahan. Kelemahan pertama terletak pada posisi dana bantuan tersebut, karena pemberian dana bantuan tersebut adalah hutang luar negeri yang harus dibayarkan kembali oleh Indonesia beserta dengan bunganya, walaupun dengan persentase yang rendah. Kelemahan kedua adalah penerapan Structural Adjustment Program atau program penyesuaian struktural dari IMF yang menyertai penurunan dana bantuan tersebut. Structural Adjustment Program adalah persyaratan IMF bagi Indonesia dalam 4 bidang utama, yaitu pengetatan kebijaksanaan fiskal, penghapusan subsidi, penutupan 16 bank di Indonesia, dan memerintahkan Bank Sentral untuk menaikkan tingkat suku bunga. Dengan penerapan Structural Adjustment Program tidak terwujud dalam perbaikan ekonomi nasional signifikan. Mereka terdapat gelar pahlawan reformasi sebelum insiden Trisakti tersebut. Di Yogyakarta, seorang mahasiswa yang bernama Moses Gatotkaca tewas ketika melakukan aksi menurut mundurnya Presiden Soeharto. Moses Gatotkaca meninggal pada tanggal 18 Mei 1998. Kejadian Trisakti tersebut memicu terjadinya kerumusan massa pada tanggal 13 dan 14 Mei di Jakarta dan sekitarnya. Tragedi di kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998 ini merupakan titik kulminasi depresi masyarakat akibat krisis ekonomi Indonesia. Menggelar sidang istimewa MPR dan melaksanakan reformasi total dalam tubuh pemerintahan negara di Yogyakarta, mahasiswa dan masyarakat berkumpul di alun-alun, mendengarkan kalimat dari Sultan Hamengkubuwono IV mengenai kondisi negara yang sedang tanggung. Inti dari muklimat tersebut adalah mengajurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Pembentukan Komite Reformasi. Pada tanggal 19 Mei 1908, Presiden Soeharto mengundang 9 tokoh masyarakat ke Istana Negara dengan agenda membahas segala kemungkinan penegakan krisis negara. 9 tokoh tersebut adalah 1. Nurkolis Madjid, 2. Abdurrahman Wahid, 3. M.H. Ainun Najib, 4. Ali Yafiye, 5. Malik Fajar, 6. Kolis Majid Baidowi, 7. Sustrisno Muhammadam, 8. Ma'ruf Amin, 9. Ahmad Barjo. Jalannya reformasi, berbagai tokoh masyarakat seperti Amin Rais dan Emil Salim menyatakan kekecewaan dengan keputusan Presiden Soeharto tersebut. Penyebabnya adalah Presiden meminta pemberian waktu 6 bulan untuk menggelar pemilu secara konstitusional. Namun, hal tersebut tidak dinyatakan dalam keputusan beliau selepas pertemuan itu selesai. Emil Salim dengan melalui Gema Madani menyuruhkan agar Presiden Soeharto melaksanakan niatnya untuk lengser ke Prabon, turun dari tahta kekuasaan pada saat itu juga, yaitu tanggal 20 Mei 1998. Pada tanggal 20 Mei 1998, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright memberikan pernyataan yang meminta Presiden Soeharto untuk segera mundur. Ia menyatakan bahwa pengunduran diri Soeharto sudah semestinya dilakukan untuk memberikan jalan bagi transisi demokrasi di Indonesia, dan kesempatan ini merupakan momentum bagi Presiden Soeharto untuk menorehkan langkah historisnya sebagai negarawan. Pada pukul 2:30
menit tanggal 20 Mei 1998, sejumlah 14 menteri yang berada di bawah koordinasi Menko Ekuin Ginanjar menyatakan penolakan untuk dicalonkan kembali dalam kabinet reformasi. Pada pukul 16.45 perwakilan mahasiswa dan pimpinan DPR MPR mengadakan pertemuan di lantai 3 Gedung Lama MPR. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa memberikan batas waktu pengunduran diri Soeharto hingga hari Jumat tanggal 22 Mei 1998. Jika tidak ada kepastian, maka pada hari Senin tanggal 25 Mei 1998, pimpinan DPR akan mempersiapkan sidang istimewa MPR. Akibatnya, adanya desakan dari para mahasiswa dan masyarakat serta mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara. Pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 19.06 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Presiden Republik Indonesia. Bertempat di Presidensial Room, Istana Negara, Jakarta, dan disaksikan oleh Mahkamah Agung, Soeharto mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Naskah pengunduran diri Presiden Soeharto ditulis oleh Yusril Iza Mahendra dengan judul Pernyataan Berhenti sebagai Presiden RI. Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharudin Jusuf Habibie sebagai Presiden yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden. Pengalihan kekuasaan tersebut sesuai dengan pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi jika Presiden pangkat berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Momentum turunnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 ini mengakhiri pemerintahan Orde Baru yang telah berlangsung selama 32 tahun di Republik Indonesia.